Sebagian sahabat Rasulullah SAW berkata kepada Nabi, Sallallahu asran liman salla alaika marratan wahidatan. Hal dzalika liman kana hadirul qalbi? Allah memberikan 10 solawat bagi orang yang bersolawat kepadamu 1 kali. Hal dzalika liman kana hadirul qalbi? Apakah itu berlaku bagi orang yang hatinya hadir di kala membaca solawat? Kemudian apa jawab Nabi? La, bal huwa likulli musallin alayya ghafilin. Tidak, itu juga berlaku bagi orang yang hatinya tidak hadir di kala membaca solawat. Allah akan tetap memberikan 10 solawat baginya walaupun hatinya dalam keadaan lalai. Wa yu'tihillahu amthalal jibal. Dan Allah akan memberikan pahala sebesar gunung bagi orang tersebut. Wal malaikatu tad'u lahu wa tastaghfiru lahu. Dan para malaikat akan berdoa bagi orang tersebut, dan para malaikat juga akan memintakan ampun bagi orang tersebut. Ini salah satu fadilah solawat, bahwa siapapun yang hatinya hadir di kala membaca solawat, tentu pahalanya ini adalah pahala yang lebih besar dari pahala yang disebutkan di awal. Karena lanjutan hadis tersebut, wa imma idza kana hadirul qalbi waqtas salawat waqtas salah alayya fala ya'lamu qadra dzalika illa Allah taala. Kata Nabi, adapun ketika seseorang bersolawat dengan hadirnya hati, menghadirkan hatinya di kala membaca solawat kepadaku, fala ya'lamu qadra dzalika illa Allah taala, maka tidak ada yang mengetahui kadar pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita membaca solawat kepada Rasulullah SAW dalam keadaan hati yang hadir atau keadaan hati yang lalai, semuanya akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu ketika kita bersolawat kepada Nabi dengan hati yang hadir, tentu pahalanya di sisi Allah begitu besar dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kadar pahala tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis beliau bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Arti solawat Allah itu adalah rahmat Allah yang akan diberikan kepada orang yang membaca solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara fadilah solawat juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini pernah diriwayatkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalli alayya fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijabu wa rufi'at du'a." Di antara setiap doa dan langit terdapat hijab hingga diucapkan selawat untukku. Apabila diucapkan selawat untukku, terbukalah hijab itu dan diangkatlah doanya. Hadis ini menunjukkan bahwa tata cara dalam berdoa kita dianjurkan dan sudah sepatutnya bagi kita untuk membaca selawat sebelum berdoa. Sebab berdoa tanpa diiringi dengan selawat ini akan tertutup oleh hijab. Akan tertutup oleh hijab. Dan hijab ini yang akan menjadi penyebab tidak sampainya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah salawat. Doa jika tidak dimulai dengan salawat ataupun tidak diakhiri dengan salawat atau tidak ada salawat dalam doa tersebut, maka doa itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala hingga orang tersebut membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah sebagian dari fadilah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama sering-seringlah membaca salawat, mengirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa syukur kita akan adanya Nabi, sebagai bentuk terima kasih juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama ini dan menyampaikan kepada kita semua. Semoga keterangan ini bermanfaat bagi kaum muslimin muslimat. Amin ya rabbal alamin.